Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Ermawati, SST SPD MSI. Saya salah satu dosen di program studi Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan. Saya sebagai pengajar di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri mulai tahun 2018 sampai sekarang. Sebagai dosen, kontribusi saya yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Keilmuan saya di bidang hematologi dengan mengajar praktikum hematologi. Metode pembelajaran saya yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktikum dengan tutorial demonstrasi. Harapan saya, mahasiswa memperoleh ilmu sesuai dengan profil lulusan dalam pedoman kurikulum pendidikan Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medis, yaitu menjadikan tenaga medis profesional dalam menjalankan tugas pelayanan laboratorium dan siap dalam dunia kerja. Di dalam pengajaran saya mengajar mata kuliah praktikum hematologi rutin dengan bobot 2 SKS. Sebelum dilakukan pengajaran, saya dan tim teaching akan melakukan diskusi untuk menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS dengan berdasarkan panduan kurikulum Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medis dan disahkan oleh Kaprodi Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medis. RPS yang telah disetujui oleh Kaprodi diupload pada laman Oasis. Mata kuliah praktikum hematologi rutin ini merupakan mata kuliah wajib yang mempunyai capaian pembelajaran mata kuliah teknologi laboratorium medis, yaitu untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif di bidang hematologi. Deskripsi mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dan menerapkan serta mengaplikasikan ilmu hematologi dasar yang memberikan pengetahuan dan keterampilan laboratorium dalam pemeriksaan hematologi rutin. Deskripsi mata kuliah adalah membahas tentang prinsip dasar, metode pemeriksaan, serta interpretasi hasil. Materi dalam mata ajar ini mencakup pemeriksaan hematologi rutin seperti hitung jumlah eritrosit, leukosit, trombosit, hemoglobin, hematokrit, LED, morfologi darah tepi, indeks eritrosit, dan retikulosit. Mahasiswa juga akan memahami prinsip kerja alat-alat hematologi manual dan otomatis, serta mampu melakukan pemeriksaan dengan benar sesuai dengan standar laboratorium. Selain itu, mahasiswa dilatih untuk menganalisis dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan kondisi klinis pasien, serta mengidentifikasi kemungkinan kesalahan pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Materi dan pustaka dalam pembelajaran ini dalam bentuk hard file maupun soft file yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari, artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan. Buku referensi yang dapat dijadikan acuan diantaranya buku dasar-dasar hematologi karya Nita Ermawati dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Future Science pada tahun 2024. Buku panduan pemeriksaan laboratorium hematologi dasar yaitu edisi 2 karya Gilang Nugraha yang diterbitkan oleh Trans Infomedia tahun 2023 dan buku referensi lainnya yang relevan. Pada proses pembelajaran ini, materi yang akan disampaikan menggunakan pendekatan DII, Delivery Interaction Assessment. Pada delivery, saya menggunakan pembelajaran tatap muka. Platform yang saya gunakan setiap pertemuan dengan memberikan pretest sebelum kegiatan praktikum. Pada proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student-centered learning dan metode pembelajaran forum discussion. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya menjelaskan materi perkuliahan sesuai dengan petunjuk praktikum.
Pendekatan interaction dilakukan pada H-1 perkuliahan. Saya selalu berkoordinasi dengan penanggung jawab mata kuliah terkait persiapan perkuliahan yang akan dilakukan, termasuk memastikan bahan dan alat peraga yang dibutuhkan. Pada saat pelaksanaan perkuliahan, di awal saya melakukan review materi sebelum dan mengkaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Hal ini saya lakukan untuk membangun scaffolding pengetahuan mahasiswa. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan PowerPoint yang dirancang secara visual dan alat peraga sederhana untuk meningkatkan ketertarikan mahasiswa. Proses pembelajaran saya desain secara interaktif dengan melibatkan mahasiswa melalui tanya jawab, diskusi terkait topik yang dibahas. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun motivasi belajar melalui variasi media, mengembangkan kemampuan analisis melalui interaksi dua arah, dan memperdalam pemahaman dengan menghubungkan materi dengan konteks nyata. Seluruh proses selalu saya sesuaikan dengan respon mahasiswa untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Pada akhir perkuliahan, asesmen pelajaran, saya memberikan evaluasi tes berupa post-tes pasif dan post-tes aktif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk sistem penilaian, akhir mata kuliah ini meliputi 5 komponen, yaitu pretest 10%, praktikum 20%, laporan 20%, post-tes pasif 20%, dan post-tes aktif 30%. Marilah kita saksikan cuplikan video pembelajaran dalam mata kuliah praktikum hematologi rutin dengan materi kadar hemoglobin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini tentang praktikum hematologi, yaitu materinya kadar Hb ya, atau kadar hemoglobin. Sebelum kita praktikum, kita pretest dulu ya. Mohon disiapkan buku pretestnya. Silakan ditulis untuk yang nomor 1. Sebutkan tujuan dari pemeriksaan Hb. 2. Apa prinsip dari pemeriksaan Hb? 3. Sebutkan alat dan bahan yang dipakai untuk pemeriksaan Hb. 4. Sebutkan 2 kesalahan dalam pembacaan pemeriksaan Hb. Sudah? Silakan dikerjakan. Silakan dikumpulkan perwakilan dari satu kelompok. Kita akan bahas dulu ya untuk pretestnya ya. Untuk yang nomor 1, sebutkan tujuan dari pemeriksaan Hb. Siapa yang bisa? Izin menjawab. Ya, silakan menjawab. Untuk menentukan kadar hemoglobin dalam darah guna membantu diagnosis anemia, polisitemia, dan memantau kondisi kesehatan pasien. Oke, benar ya. Kemudian untuk soal nomor 2, apa prinsip dari pemeriksaan Hb? Siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Ya, silakan. Hemoglobin diubah menjadi asam hematin dengan penambahan HCl 0,1N. Kemudian perubahan warna dibandingkan dengan standar warna pada hemoglobinometer Sahli. Oke, benar ya jawabannya ya. Dari pretest tadi yang sudah kalian jawab, banyak jawaban yang paling benar. Sekarang kita mulai dari ke praktikum kadar hemoglobin atau Hb ya. Jadi Hb itu serangkaian untuk mengidentifikasi adanya anemia. Jadi bukan hanya Hb saja yang dipakai untuk parameter anemia, tetapi ada Hb, HCT, dan indeks eritrosit. Kalau hanya Hb saja, itu bukan mengindikasi adanya anemia. Paham ya? Oke.
Tujuan praktikum yang pertama adalah kalian harus paham dari prinsip dasarnya dulu. Apa sih prinsip dari pemeriksaan ini? Tadi sudah dijawab sama temannya kalian. Kemudian yang nomor 2 adalah melakukan pemeriksaan HB dengan benar, yaitu mulai dari pemipetan reagen dan sampel, suhu reagen yang harus menggunakan suhu kamar. Kemudian yang ketiga adalah pembacaan fotometer, di mana nanti sebelum dibaca harus diinkubasi sesuai dengan waktunya, yaitu sekitar 5 sampai 10 menit. Ketiga adalah menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan HB. Pengertian dari hemoglobin yang pertama adalah hemoglobin adalah protein dalam eritrosit yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Apa sih pengertian dari hemoglobin? Hemoglobin adalah protein dalam eritrosit yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Oke, sudah paham ya dari pengertian dari HB ya. Kemudian prinsipnya yaitu kita menggunakan metode Siamet hemoglobin, di mana dari prinsip ini adalah hemoglobin diubah menjadi Siamet hemoglobin, kemudian diukur absorbannya menggunakan spektrofotometer. Yang digunakan spektrofotometer itu adalah alat fotometer. Kemudian ini nanti kita langsung praktikum, dimana kalau praktikum ada pra-analitik, kemudian ada analitik, dan ada post-analitik. Sudah tahu ya apa sih pra-analitiknya itu? Berarti kita harus menyiapkan sampelnya dulu. Pra-analitik yaitu syarat pertama, pasien tidak ada syarat tertentu, berarti menggunakan darah dengan kandungan apa? EDTA. Kemudian spesimennya yaitu whole blood atau darah utuh dari sampling darah vena. Penambahnya adalah antikoagulan K3-EDTA dengan tabung vakum yang berwarna apa? Ungu. Kemudian ada whole blood dari sampling darah kapiler. Karena kita membutuhkan darahnya yang lumayan banyak, berarti kita menggunakan darah vena untuk pemeriksaan HB Siamet ini. Syarat spesimen tidak lisis ya. Kalau lisis berarti tidak boleh digunakan, harus pengambilan ulang lagi. Kemudian bahannya itu ada reagen Drapkin, di mana reagen Drapkin itu terdiri dari NaHCO3 sebanyak 1 gram, kemudian KCN, kemudian ada K3Fe, CN6, dan ada Aquades. Jadi kandungan dari Drapkin itu ada beberapa bahan. Kemudian alatnya kita menggunakan alat tabung Venoject, kemudian ada mikropipet, dan yang jelas ada alat fotometer. Analitik untuk metode Siamet yang pertama adalah tujuannya untuk mengukur kadar HB dari spesimen. Prinsipnya adalah kalium ferricyanida mengoksidasi HB menjadi MET-HB, dan MET-HB dirubah menjadi Siamet hemoglobin atau yang disebut dengan Siamet HB oleh kalium cyanida, di mana nanti Siamet HB ini yang akan diperiksa menggunakan alat spektrofotometer. Prinsip dari alat atau prinsip dari kerja alat ini yaitu berasal dari lampu. Jadi ada lampu wolframat, kemudian tungsan, dan merkuri, di mana ini nanti akan dilewatkan pada sebuah filter monokromator sehingga sinar menjadi monokromatik. Sinar yang monokromatik ini melalui kuivet yang sudah berisi sampel ini, beberapa sinar akan diserap oleh sampel tersebut dan sebagian akan diteruskan. Nah, maka dari itu sinar yang diteruskan ini akan diterima oleh detektor. Kemudian nilai yang didapat itu akan diproses pada rangkaian proceeding data sehingga
keluar dari hasil pemeriksaan. Jadi itulah alurnya dari spektrofotometer. Ini ya untuk gambarnya ya, dari sumber cahaya kemudian ditangkap sampai akhirnya nanti keluar hasilnya pada alat spektrofotometer. Prosedurnya itu nanti kita menyiapkan 3 tabung, masing-masing berisi belangko, standar, dan tes. Untuk belangko, satu kelompok hanya 1 saja. Kemudian standar, satu kelompok hanya 1. Dan untuk tesnya bisa masing-masing meja. Paham ya? Belangko dan standar itu sudah perwakilan satu kelompok. Masing-masing dari 3 tabung diisi belangko, standar, dan tes. Diisi masing-masing dari 3 tabung, yaitu drapkinnya dulu sebanyak 5 mili. Kemudian dari masing-masing itu untuk belangko hanya berisi belangko saja atau reagen saja. Kemudian untuk standar hanya diisi larutan drapkin ditambah reagen standar. Sedangkan untuk tes larutan drapkin ditambah dengan sampel 20 mikro. Paham ya? Kalau sudah masing-masing diisi, dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, ditunggu. Berapa menit untuk ditunggunya? Berapa menit ditunggunya? 5 sampai 10 menit. Kita buat penyetaraan. Untuk ini kita menggunakan 5 menit saja, tidak usah ada yang 7 menit atau 10 menit, tetapi hanya 5 menit. Kalau sudah dipipet 5 menit, diinkubasi 5 menit, baru nanti kita akan membacanya pada fotometer. Larutan dibaca pada absorban di fotometer dengan panjang gelombangnya 540 nm, faktornya 36,8. Dimulai dari belangko, kemudian standar, dan baru nanti ke tesnya. Ini untuk perhitungan dari post analitik. Jadi dari nanti kalian membaca, belangko dibaca berapa hasilnya, standar dibaca berapa hasilnya, baru nanti tesnya yang kalian uji itu yang harus dibaca. Jadi perhitungan untuk kadar hemoglobin yaitu OD tes dibagi OD standar dikalikan konsentrasi. Untuk OD tesnya yaitu dari masing-masing meja atau kelompok. OD standarnya tergantung dari yang di sana ya. Dilihat OD standarnya berapa. Kemudian konsentrasi standar yaitu nilai rujukan untuk HB. Kita pakai 15 gram per desiliter. Untuk nilai rujukan atau nilai normal, pria 13 sampai 16 gram per desiliter. Sedangkan untuk wanita yaitu 12 sampai 14 gram per desiliter. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ya. Mengapa homogenisasi sampel perlu dilakukan pada saat pemeriksaan? Kenapa pada saat pemeriksaan harus dihomogenkan? Karena di situ supaya larutan sampel dengan larutan reagen tercampur secara merata. Jadi kalau secara merata itu nanti terbacanya bisa secara sempurna. Kalau kalian homogennya kurang, otomatis sel darah merah itu masih mengendap pada larutan yang di bawah, belum tercampur secara sempurna. Untuk menghomogenkannya itu tidak boleh diaduk, tetapi harus diputar. Jadi menghomogenkan seperti orang cuci tangan. Ini ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini sebelum praktikum? Alhamdulillah, kalau belum ada berarti sudah paham. Hari ini kita langsung praktikum untuk kadar hemoglobin. Ini adalah reagen, ini adalah reagen drapkin yang sudah dengan campuran dari beberapa bahan kimia. Kemudian ini adalah reagen standarnya yang dipakai. Dan ini adalah sampelnya, sampel yang sudah ada kandungan K3-EDTA. Kemudian ini mikropipet 1000 mikro dan ini mikropipet 20 mikro. Yang 20 mikro untuk pengambilan sampel dan reagen standar, yang 1000 mikro untuk pengambilan belangko. Sedangkan ini adalah fotometernya. Sudah paham? Sudah. Silakan dilanjut untuk praktikum.
Untuk belangkonya benar 1000 ya, Bu? Iya, pakai 1000 ya. Kita isi semua 3 tabung, napkin semua. Ini 3 tabung sudah diisi drapkin, tes, standar, dan belangko. Sudah diisi larutan drapkin, sekarang kita tinggal isi masing-masing isi reagen standar dan sampel. Untuk belangko isinya hanya reagen saja. Untuk standarnya sama juga 1000, Ibu? Kalau standar kita pakainya 20 mikro. Untuk sampelnya juga 20 mikro, Sama Ibu? 20 mikro. Yang lain minta tolong diperhatikan ya. Iya, Bu. Kalau sudah dihomogenkan seperti cuci tangan, kalau sudah dirasa cukup bisa diinkubasi 5 menit. Untuk cara pembacaan kita mengikuti langkah-langkahnya ya. Silakan Mas, saya pandu. Yang Tekan enter. Enter. Perform test. Kita cari untuk pemeriksaan HB. Oke, kita enter. Silakan dibaca untuk disiapkan air mineral. Tekan. Belangko ada, kita tekan yes. Dimasukkan belangkonya. Kita tekan enter. Standar ada, kita tekan yes. Masukkan untuk standarnya. Oke, kalau tadi sudah belangkonya sudah, standarnya sudah, sekarang kita ke tesnya atau sampel. Ya, ini untuk OD-nya. Lanjut kelompok satunya.
Dari hasil praktek kalian tadi sudah melihat hasilnya di batas normal atau di bawah normal. Sudah dihitung ya untuk kadar HB-nya ya. Nah, faktor yang mempengaruhi dari kadar HB itu yang pertama adalah umur. Kemudian yang kedua itu adalah jenis kelamin. Yang ketiga adalah letak geografi. Kalau letak geografi, saya rasa semua mahasiswa di sini letak geografinya bagus semua ya, nggak ada yang di daerah pedesaan. Kemudian yang keempat nutrisi, pasti terjamin nutrisinya, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian yang kelima adalah faktor kesehatan, genetik dan penyakit kronis. Kemudian faktor yang mempengaruhi dari hasil pemeriksaanmu tadi yang sudah dilakukan, yaitu pada pra-analitik mungkin spesimen atau reagen dan alat serta kompensasi dari ATLM-nya itu mungkin kurang benar, jadi harus banyak-banyak latihan. Kedua adalah analitik, mungkin dari metodenya, kepatuhan terhadap SOP-nya, dan yang keempat dan yang ketiga post analitik, yaitu dari pelaporan hasil. Kesimpulan dari praktikum hari ini atau praktikum kadar hemoglobin yaitu pemeriksaan hemoglobin merupakan pemeriksaan hematologi dasar yang penting untuk membantu diagnosis anemia dan penyakit lainnya. Dari kesimpulan hari ini sudah paham saya rasa kalian? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah paham, berarti untuk pertemuan praktikum hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.